ketika saya tuh ketika kayak sholat gitu kan Ustaz, kayak saya tuh tenang, jadi saya merasa kayak karena saya tahu itu benar gitu kan Ustaz. Kembali kita akan menyaksikan pensyahadatan salah seorang saudari kita, keturunan etnis Tionghoa dari Pulau Sumatera, yang mana malam ini beliau hadir ke pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia dengan tujuan ingin memeluk agama Islam atas kesadaran pribadinya dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Saudari kita bernama Natalia Devinia. Betul begitu? Alhamdulillah, sebentar lagi kita akan menyaksikan pensyahadatan ukhti kita ini, dan ini adalah orang yang kesekian puluh yang kita saksikan di pesantren Mu'allaf An-Naba Center Indonesia ini. Boleh kita ajak dialog sebentar sebelum kita syahadatkan. Natalia, saat ini agamanya apa? Protestan. Oke. Umur berapa sekarang? 18. 18 tahun. Pendidikan terakhir? SMA. SMA. Kalau boleh tahu, apa yang mendorong Natalia ingin masuk agama Islam pada malam hari ini? Karena saya merasa ketika saya belajar Islam itu saya merasa tenang gitu Ustaz. Merasa tenang. Kalau boleh tahu, sejak kapan Natalia mulai gandrung tertarik ingin mempelajari agama Islam ini? Sejak SMP. Sejak dari SMP. Kemudian setelah dipelajari ajaran-ajaran Islam ini, hal apa yang membuat Natalia tertarik kepada Islam? Kayak ketika saya itu ketika kayak sholat gitu kan Ustaz, kayak saya tuh tenang, jadi saya merasa kayak karena saya tahu itu benar gitu kan Ustaz, jadi yang saya jalani selama ini salah, jadi kayak saya tuh tidak tenang selama saya jalani hari-hari saya gitu Ustaz. Tidak tenang, tapi begitu melihat orang sholat, Iya. atau latihan-latihan sholat, batinnya Natalia merasa tenang. Iya. Kalau boleh tahu, ayah dan ibu agama Protestan. Iya. Natalia bersaudara berapa orang? Berdua. Berdua saja. Yang pertama siapa? Kakak. Kakak. Agamanya apa sekarang kakak? Islam. Sudah masuk Islam juga? Iya. Alhamdulillah. Kira-kira ada nggak pengaruh dari kakaknya Natalia ingin masuk Islam, atau dari kesadaran pribadi saja? Memang dari kesadaran pribadi. Kesadaran pribadi ya. Alhamdulillah. Jadi malam ini sudah siap untuk syahadat? Siap Ustaz. Sudah tahu apa saja syarat masuk agama Islam? Belum tahu? Belum. Baik. Terlalu. Saya ingin jelaskan sebelum syahadat, persyaratan masuk agama Islam itu ada dua. Yang pertama, Natalia harus meyakini dulu kebenaran agama Islam ini, bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam. Ya, yakini dulu kebenaran agama Islam itu. Berarti konsekuensinya, ketika Natalia meyakini kebenaran agama Islam, otomatis agama yang lain tidak benar. Karena dalam Islam tidak boleh memiliki keyakinan yang ganda. Satu saja. Kalau Islam ya Islam. Maka malam ini Natalia ketika nanti mengucapkan dua kalimat syahadat, wajib menggugurkan keyakinan yang sebelumnya. Kira-kira siap tidak? Siap. Ya. Jadi ayat yang dibacakan guru kita Ustadz Khalik Hasibuan, Inna dina indallahil Islam, surat Ali Imran ayat 19, sebuah pernyataan dari Allah, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah hanyalah agama Islam. Yakin Natalia? Yakin. Baik. Kemudian syarat yang kedua, masuk agama Islam ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi ada dua kalimat yang diucapkan oleh Natalia sebagai pernyataan sikap
memeluk agama Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah di muka bumi ini selain Allah. Jadi kita tidak menyembah lagi Tuhan dalam bentuk yang macam-macam. Tidak ada Tuhan istilah anak Tuhan, tidak ada Tuhan Bapa, tidak ada Tuhan ini, tidak ada Tuhan dalam bentuk gunung, dalam bentuk kuburan. Tuhan yang kita sembah itu, yang kita ibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang esa, yang tunggal, yang tidak beranak dan tidak pula diperanak. Kemudian kalimat yang kedua, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Inilah dua persyaratan, ya. Tapi yang paling utama itu Natalia harus meyakini dulu kebenaran agama Islam. Sudah yakin Islam yang benar? Alhamdulillah. Beruntunglah Natalia, Allah berikan hidayah, ya, Allah berikan petunjuk. Sebab kita ini memang berislam atau tidak itu pilihan. Kalau Natalia menjadi orang Cina, itu bukan pilihan. Saya orang Batak, saya tidak pernah milih jadi orang Batak. Yang lain jadi orang Kupang, ada jadi orang Timur Leste, ada yang jadi orang Sunda, ada yang jadi orang Jawa. Mau suku apapun kita, itu bukan pilihan kita, tapi itu takdir Allah, keputusan Allah, ketentuan Allah. Tetapi Anda akan menjadi seorang penganut agama Islam, atau penganut agama Kristen, atau penganut agama Buddha dan sebagainya, itu merupakan pilihan kita. Ya, itu pilihan kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan ya Muhammad, kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Maka siapa yang hendak beriman, silakan dia beriman, tidak dipaksa. Dan siapa yang mau kafir, silakan dia kafir, juga tidak dipaksa. Jadi berislam itu pilihan. Rasul mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dalam keadaan yang fitrah, bersih. Dalam keadaan yang muslim itu tadinya. Cuma karena orang tua kita, termasuk Natalia, terlahir dari lingkungan orang tua yang tidak muslim, maka Nabi katakan fa'abawahu yuhawidanihi. Lingkungan kedua orang tua mula yang membentuk kamu menjadi penganut agama Yahudi kah, au yunassirani, menjadi penganut agama Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi penganut agama Majusi. Ya, itu yang membentuk lingkungan orang tua. Ketika Natalia masih kecil, belum punya hak pilih. Tetapi setelah dewasa, Natalia sudah punya hak untuk memilih. Kenapa? Karena kita diberikan Allah apa? Akal. Diberikan kita panca indera, diberikan mata, diberikan hati. Selama ini mungkin Natalia merasa tidak nyaman dengan agama yang sebelumnya. Betul? Karena ada sesuatu yang salah menurut akal kita. Betul? Lalu mencoba mencari jalan yang lain. Alhamdulillah Allah pertemukan dengan Islam, sehingga berislam itu merupakan pilihan kita. Yakin itu? Jadi ini adalah pilihanmu. Ada yang maksa? Tidak ada kan? Ini kesadaran pribadi, ya. Dan ingat, menjadi orang Islam itu tidak mudah. Karena Islam itu mahal, ya, barang yang mahal. Maka setelah kita dapatkan, jangan sampai disia-siakan. Kita pelihara, kita rawat, ya. Jadi bersungguh-sungguh dalam berislam. Boleh jadi nanti kalian ini lebih hebat daripada Muslim turunan. Saya pernah ditanya sama orang-orang yang Muslim turunan, Ustaz, kenapa ya para mu'alaf itu kadang-kadang lebih hebat daripada kami orang Islam yang turunan? Saya jawab begini, kalian kan Muslim turunan. Kalau mu'alaf ini kan Muslim tanjakan. Nah, iya kan? Orang Muslim turunan sama Muslim tanjakan. Jadi kalau kita ibaratkan mobil, kalau menurun biasanya yang diinjak apa? Rem. Artinya apa? Orang ngerem terus, makanya suka telat datang ke masjid. Ya, gak nyampe-nyampe, karena ngerem terus. Tapi yang mu'alaf ini ibarat Muslim tanjakan, kalau mobil yang diinjak apa? Gas. Jadi ngegas terus. Maka cepat sampai ke masjid, cepat memahami agama Islam,
Ya kan? Nah, nanti kita harapkan Natalia juga seperti itu. Jadilah muslim tanjakan ya. Begas terus, belajar, dan harapan kami nanti setelah masuk Islam, belajar, kemudian jadi pendakwah, jadi dakwah. Siap enggak kira-kira? Siap. Ya, jadi konsekuensi muslimah itu banyak, ya. Banyak. Nah, ini belum syahadat, kita kasih pakaian mukena saja wajahnya sudah bersinar. Subhanallah. Beda dengan yang tadi sebelum muslimah. Ini belum syahadat loh, tapi wajahnya sudah ada aura Islamnya, sudah ada cahaya. Alhamdulillah. Sekarang sudah siap? Sudah siap ya? Sekarang Natalia karena sudah siap ingin memeluk agama Islam, tidak boleh ditunda-tunda lagi ya. Ada 3 hal yang tidak boleh ditunda. Pertama, orang yang ingin masuk agama Islam harus disegerakan. Karena ini hidayah. Ini alhamdulillah kita segerakan. Yang kedua, orang yang meninggal dunia tidak boleh ditunda-tunda penguburannya. Dan yang ketiga, anak perempuan yang minta nikah harus disegerakan. Nanti takut nikah sendiri dia. Ya. Nah, 3 ini yang harus disegerakan. Nah, terutama yang malam ini adalah masuk agama Islam. Sekarang tundukkan pandangan. Saya minta Natalia tundukkan pandangan, konsentrasi penuh. Coba Natalia berdialog dari hati ke hati, berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, ucapkan terima kasihmu kepada Allah yang telah menggerakkan hatimu, memberikan petunjuk kepada hatimu sehingga malam ini Natalia tergerak untuk masuk agama Islam. Ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang hidayah ini tidak Allah berikan kepada semua makhluk, tidak Allah berikan kepada semua manusia, tetapi kepada orang-orang pilihan saja. Allah menghendaki memberikan hidayah kepada siapa saja yang dia mau. Bisa hidayah jatuh kepada orang kaya, bisa juga jatuh kepada orang miskin. Maka malam ini coba dari hati yang paling dalam Natalia berdialog dengan Allah, ucapkan terima kasih Allah, Engkau telah berikan saya hidayah. Maka malam ini saya akan mengucapkan sebuah pernyataan yang paling bersejarah dalam kehidupanku, dan ini yang menentukan masa depanku selamat apa tidak dunia akhirat, adalah pintu gerbangnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba ucapkan terima kasih kepada Allah atas hidayahnya ini. Sudah siap? Baik. Sekarang ikuti saya dari hati yang paling dalam. Nanti keluarkan semua energimu. Ya. Coba dari hatimu niat ingin masuk agama Islam karena Allah. Katakan dalam hatimu, ya Allah, detik ini saya akan memeluk agama Islam. Maka malam ini pula saya bertekad untuk meninggalkan seluruh kepercayaan atau keyakinan saya terhadap agama yang sebelumnya. Saya mau tanya, masih yakin ada Tuhan selain Allah? Masih percaya Nabi Isa sebagai Tuhan? Tidak lagi. Siapa Tuhanmu? Allah yang telah menciptakan kita semua. Ya? Baik. Ikuti saya. Hadirkan hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Telunjukmu begini, pegang pakai tangan kiri mikrofonnya, telunjukmu begini ke atas. Ya. Ikuti saya, keluarkan semua powermu ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu
asyhadu anna anna Isa Isa Abdullahi Abdullahi wa rasuluh wa rasuluh wa annal jannata wa anna jannata haqqun haqqun wa anna an-nara wa anna an-nar haqqun haqqun wa anna Allah wa anna Allah yab'atsu yab'ats man fil qubur. man fil qubur. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang aku sembah yang aku sembah dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benar melainkan melainkan Allah, Allah. dan aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad itu Nabi Muhammad itu utusan Allah, utusan Allah. dan aku juga bersaksi Aku juga bersaksi bahwa bahwa Isa Isa adalah adalah hamba Allah hamba Allah dan utusannya, dan utusannya. dan aku bersaksi Aku bersaksi sesungguhnya sesungguhnya sorga itu benar, surga itu benar, neraka itu benar, neraka itu benar, dan sesungguhnya dan sesungguhnya Allah Allah pasti pasti membangkitkan membangkitkan seluruh umat seluruh manusia umat manusia dari dalam kuburnya. dari dalam kuburnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar. Gimana? Sudah? Sudah yakin dengan ucapan itu? Yakin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saudari Natalia, setelah saudari mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka saudari resmilah menjadi penganut agama Islam dan otomatis menjadi bagian dari saudara kami seiman di dalam agama Islam. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang Natalia rasakan setelah ikrar syahadat ini? Lebih tenang hati. Lebih tenang. Ada getaran? Enggak. Alhamdulillah. Jadi sudah tenang. Sekarang agamamu apa? Islam. Sudah Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya orang, agamamu apa? Agamanya Islam. Sudah mantap? Baik. Natalia, sejak saudari mengucapkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka kita sudah bersaudara dan sudah resmi menjadi muslimah atas kesadaran pribadi. Maka ingin saya sampaikan beberapa kewajiban-kewajiban Natalia setelah masuk agama Islam ini.